Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dalam Renungan Harian Katolik di hari Jumat 16 Februari 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini membahas tuduhan halus dari para pengikut Yohanes Pembaptis kepada Tuhan Yesus. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya kurang menyangkal diri. Mereka tidak berpuasa. Benarkah Tuhan Yesus tidak berpuasa? Craig Kinner di dalam tafsiran sosio retoriknya mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak mau membanggakan 40 hari berpuasa yang pernah dia lakukan. Dia tidak mau hal yang dilihat oleh Bapa di surga menjadi pameran bagi orang-orang di dunia ini. Kita bisa dapat membandingkannya dalam Injil Matius bab 6 ayat 17 sampai 18, yang mana di sana dikatakan demikian. "Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Manusia tidak perlu tahu pengorbanan kita bagi Allah dan kegiatan kita di dalam beribadah kepadanya. Hanya Dia saja yang perlu tahu, dan itu sudah cukup. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, berpuasa dan berpantang bukan sebuah kegiatan rohani yang bertujuan untuk menunjukkan kesalehan atau kehebatan setiap kita, melainkan ini adalah sebuah komitmen hati untuk berhenti berbuat dosa, kejahatan, kerakusan, dan berbalik kepada cara hidup yang baik dan benar. Dengan berpuasa, kita harus semakin rindu untuk tinggal, berada bersama Bapa, dan siap berbela rasa dengan sesama yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Nabi Yesaya dalam kitabnya bab 58 ayat 6 sampai 8 mengatakan demikian. "Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau
memerdekakan orang yang teraniaya, dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, sebagaimana yang sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya tentang refleksi menyongsong Rabu Abu, bahwa dengan melakukan puasa dan pantang, kita membaharui diri kita untuk semakin mengasihi Tuhan dan semakin bersolidar dengan sesama. Puasa berarti makan kenyang sekali, berarti kita mengurangi porsi makan kita yang normal. Porsi yang dikurangi itu selanjutnya kita donasikan, kita dermakan, kita berikan kepada orang-orang yang sungguh membutuhkan. Demikian pun ketika kita berpantang. Pantang berarti kita mengurangi atau mengorbankan apa yang paling kita suka, dengan maksud bahwa ini bukan untuk penghematan, tetapi lahir dari sebuah kesadaran dari hati yang tulus bahwa pantang yang saya lakukan adalah untuk berbagi kasih dengan sesama. Misalnya kita secara pribadi mau mengorbankan uang untuk membeli rokok atau apapun yang sungguh kita suka, sehingga uang itu bisa kita pakai untuk membantu sama saudara-saudari kita yang lain. Nah, kita bersyukur karena dalam gereja Katolik selama masa Prapaskah ini kita juga diberi kesempatan oleh gereja melatih diri kita untuk senantiasa berbagi, bersolidar dengan sesama kita melalui aksi puasa pembangunan atau APP. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi dan dicintai Tuhan, puasa dan pantang yang kita lakukan harus membuat kita semakin mengasihi Tuhan, tinggal bersamanya, dan semakin bersolidar dengan sesama yang berkekurangan. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.